Di sini kami ingin membuat tabel distribusi frekuensi yang diambil dari data hasil UTS Statistika Pendidikan di kelas 10. Untuk membuat tabel, kita akan melalui 6 langkah. Langkah yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kita harus mencari data yang terkecil. Di sini data yang terkecil adalah 32, sedangkan data yang terbesar adalah 91. Jadi kita harus mengurutkan. Kita tulis angka 32 sampai angka 91. Langkah kedua, kita harus mencari data terbesar atau X maksimal. Kemudian cari data terkecil X minimal. Kita cari data terbesar. Data terbesar itu 91, sedangkan data terkecil ini 32. Jangkauan atau range yaitu X maksimal dikurang dengan X minimal. Jadi 91 dikurang 32 hasilnya 59. Langkah ketiga, menentukan panjang kelas. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Untuk mengetahui N, yaitu jumlah data hasil UTS Statistika Pendidikan di kelas 10. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 itu hasilnya 1,602 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,602 sama dengan 1 ditambah 5,2866 sama dengan 6,2866 dibulatkan menjadi 6. Langkah keempat, menentukan panjang interval. Rumus panjang interval adalah P sama dengan J per K. J adalah jangkauan, hasilnya 59, sedang K adalah panjang kelas. Jadi kita tulis di sini 59 kita masukkan ke sini per 6 sama dengan hasilnya 9,8. 9,8 kita bulatkan menjadi 10. Langkah kelima, menentukan interval kelas. Rumusnya 10 dikurang 1. 10 ini dapat dari panjang interval kelas. Jadilah kita tulis data yang paling terkecil. Data terkecil yaitu 32. Jadi kita tulis di sini 32 ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 41. Setelah 41 berarti angka 42. Sama caranya tuh, ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 51 sampai akhir hingga dapat data terbesar yaitu data terbesarnya 91. Langkah keenam yaitu membuat tabel. Di sini kami membuat tabel distribusi frekuensi yaitu frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan frekuensi relatif kumulatif. Jadi di sini ada kelas. Kan tadi panjang kelasnya ada 6. Jadi kita tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interval, kan tadi intervalnya sudah ada dari 32 sampai 41. 42 sampai 51, 52 sampai 61, 62 sampai 71, 72 sampai 81, 82 sampai 91. Frekuensi ini berapa banyak yang mendapatkan nilai 32 sampai 41. Yang mendapatkan nilai 32 sampai 41 ada 2 orang. Sedangkan yang mendapatkan nilai 42 sampai 51 ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 52 sampai 61 ada 10 orang. Yang mendapatkan nilai 62 sampai 71 adalah 16 orang. Yang mendapatkan nilai 72 sampai 81 ada 6 orang. Dan mendapatkan nilai 82 sampai 91 ada 3 orang. Selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif bawah. Jadi kita menghitungnya dari bawah. Kita tulis dulu angka 3. 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 tambah 16 sama dengan 25. 25 tambah 10 sama dengan 35. 35 tambah 3 sama dengan 38. 38 ditambah 2 sama dengan 40. 40 sama dengan N.
Sedangkan FKA atau frekuensi kumulatif atas. Jadi dari atas kita menghitungnya, kita tulis 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 10 sama dengan 15. 15 ditambah 16 sama dengan 31. 31 ditambah 6 sama dengan 37. 37 ditambah 3 sama dengan 40. 40 sama dengan N. Untuk mencari frekuensi relatif, yaitu frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 2 dibagi 40 hasilnya 0,05. 3 dibagi 40 hasilnya 0,75. 10 dibagi 40 hasilnya 0,25. 16 dibagi 60 hasilnya 0,4. 6 dibagi 40 hasilnya 0,15. 3 dibagi 40 hasilnya 0,75. Untuk mencari frekuensi relatif kumulatif, yaitu jumlah frekuensi relatif ditambah. Jadi 0,05 ditambah 0,075 hasilnya 0,125 ditambah 0,25 hasilnya 0,375. 0,75 ditambah 0,4 hasilnya 0,775. 0,775 ditambah 0,5 yaitu hasilnya 0,925. 0,925 ditambah 0,75 hasilnya 1. Jadi ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan frekuensi relatif kumulatif. Nah, tadi kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan cara manual. Jadi, sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram frekuensi serta grafik poligon frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Pertama, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Di sini sudah kita salin datanya. Sebelum kita masuk ke dalam tabel, sama dengan cara manual, kita harus mencari dulu nilai minimumnya, maksimumnya, jangkauan atau rank, jumlah data, jumlah kelas, serta intervalnya. Jadi, untuk mencari nilai minimum, kita menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, kita blok semua data, tutup kurung, enter. Jadi nilai minimumnya atau nilai terkecil dari semua data adalah 32. Sekarang kita mencari nilai maksimumnya. Sama dengan max, buka kurung, kita blok semua data, tutup kurung, enter. Jadi nilai maksimumnya adalah 91. Sekarang jangkauan atau rank. Jadi jangkauan atau rank ini adalah selisih antara nilai 91 dan 32. Jadi rumusnya sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Enter. Jadi selisih antara nilai 91 dan 32 yaitu 59. Sekarang jumlah data, rumusnya sama dengan
count, buka kurung, kita blok semua data, tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah semua data di sini ada 40. Sekarang jumlah kelas. Jumlah kelas adalah jumlah yang akan menentukan berapa kolom yang harus kita buat pada tabel. Rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log buka kurung jumlah data tutup kurung enter. Nah, jadi kita dapat jumlah kelasnya yaitu 6,2869798. Kita bulatkan menjadi 6. Sekarang intervalnya sama dengan jangkauan atau rank dibagi dengan jumlah kelas. Nah, jadi kita dapat intervalnya 9,83333 dan kita bulatkan menjadi 10. Jadi nilai intervalnya adalah 10. Sekarang kita masuk ke dalam tabel. Kolom pertama yaitu kelas. Tadi jumlah kelasnya ada 6. Kita klik 1, 2, kita blok keduanya, kita tarik. Nah, jadi jumlah kelasnya ada 6. Sekarang interval kelasnya 32. Nilai minimum di bawahnya gunakan rumus sama dengan 32 ditambah dengan panjang intervalnya yaitu 10. Enter. Kita dapat dan kita tarik. Untuk di sisi kanannya kita menggunakan rumus sama dengan 34 dikurang 1. Bentar. Kita tarik cukup sampai sini. Nah, untuk di bawahnya kita ketik manual, kita beri simbol insert close, lalu kita tarik. Jadi interval kelasnya adalah 32 sampai 41, 42 sampai 51 dan seterusnya. Sekarang kita mencari frekuensinya. Frekuensinya menggunakan rumus sama dengan frekuensi kurung kita blok semua data titik koma dan kita blok interval kelasnya, tutup kurung, enter. Nah, jadi kita dapatkan frekuensi dari 32 sampai 41 yaitu 2 dan kita tarik ke bawah. Nah, ini nilai frekuensinya masih belum benar, tidak mungkin 42 sampai 51 memiliki frekuensi 0. Jadi kita klik Fn2 dan
kita klik Ctrl Shift Enter. Nah, jadi kita dapat nilai frekuensinya yaitu 32 sampai 41 frekuensinya 2, 42 sampai 51 frekuensinya 3, dan seterusnya. Sekarang kita mencari nilai frekuensi kumulatif atasnya. Karena frekuensi kumulatif atas, jadi kita memulainya dari atas. Pertama, kita klik dulu 2. Dan untuk di bawahnya menggunakan rumus sama dengan 2 ditambah 3. Enter. Kita tarik. Nah, jadi frekuensi kumulatif atasnya adalah nilainya 40. Dan sekarang frekuensi kumulatif bawah. Karena frekuensi kumulatif bawah, jadi kita memulainya dari bawah. Pertama kita ketik 3. Lalu di atasnya menggunakan rumus sama dengan 3 ditambah 6. Enter. Kita tarik ke atas. Nah, jadi hasilnya adalah 40. Sekarang frekuensi relatif. Untuk mencari nilai frekuensi relatif, kita menggunakan rumus nilai frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlahnya 40. Rumusnya sama dengan nilai frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya 40. Enter. Nah, kita dapat nilai frekuensi relatif pada kolom pertama yaitu 0,05. Kita tarik. Nah, sekarang nilai frekuensi relatif kumulatifnya. Frekuensi relatif kumulatif ini adalah jumlah dari frekuensi relatif. Pertama, kita ketik dulu 0,05. Di bawahnya menggunakan rumus sama dengan 0,05 ditambah dengan 0,075. Enter. Nah, kita tarik. Untuk hasil frekuensi relatif kumulatifnya adalah 1. Untuk nilainya pasti 1 ya. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke grafik. Ini data interval kelas dan frekuensi. Untuk membuat grafik, pertama kita akan membuat grafik histogram frekuensinya. Kita blok dulu datanya. Pilih insert. Pada bagian chart, kita pilih insert column or bar charts. Nah, karena yang ingin kita buat itu adalah histogram,
grafik histogram itu antara batang satu dengan batang yang lain akan berhimpit. Jadi kita atur, kita klik batangnya, klik kanan, kita pilih format data series. Nah, pada bagian series option, grab weight-nya kita ubah jadi 0. Nah, jadi batang satu dan batang yang lain akan berhimpit. Sekarang pada bagian fill and line, kita klik border, solid line, white. Pada bagian white ini adalah pembatas antara batang satu dengan batang yang lain. Kita ubah menjadi 1,5 dan warnanya hitam. Jadi kelihatan kan batas antara batang satu dengan batang yang lain. Jadi grafiknya pun kita bisa mengubah warnanya sesuai selera. Kita klik pada batangnya, pada fill and line, kita klik fill, dan warnanya kita ubah menjadi warna merah. Nah, sekarang grafiknya menjadi warna merah. Judulnya kita ubah grafik histogram UTS statistika pendidikan kelas 10. Kita beri efek tebal. Dan di sini kita akan memberikan nama pada vertikal dan horizontalnya. Untuk itu, kita klik grafiknya. Pada bagian desain, kita klik quick layout. Nah, pada layout ke-8. Karena pada layout ke-8 kita bisa memberikan nama pada vertikal dan horizontalnya. Kita ubah vertikalnya menjadi frekuensi. Efek tebal, dan kita ubah fontnya. Dan horizontalnya kita ubah hasil UTS. Nah, jadi ini adalah grafik histogram UTS statistika pendidikan kelas 10. Sekarang kita akan membuat grafik poligon. Nah, sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu. Pilih insert. Dan pada bagian cards, kita pilih insert line or area cards. Nah, tampilan untuk grafik poligon seperti ini. Kita ubah judulnya jadi grafik poligon hasil UTS statistika pendidikan kelas 10.
Nah, untuk memberikan nama pada vertikal dan horizontalnya sama seperti tadi, kita klik grafiknya. Pada bagian desain, kita pilih quick layout. Nah, pada layout ke-10, kita hilangkan seriesnya. Dan kita beri nama pada vertikalnya yaitu frekuensi. Dan horizontalnya kita berikan nama hasil UTS. Untuk grafiknya, kita bisa mengubah warnanya dan klik grafiknya, klik kanan, format data series, pada bagian fill and line, kita pilih line, kita ubah jadi warna oranye. Nah, jadi inilah grafik poligon hasil UTS Statistika Pendidikan kelas 10. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.